Maka ada frekuensi dia adalah Ar-Rahman, frekuensi Ar-Rahim, frekuensi Al-Aziz, tuh frekuensi sifat. Hadirkan sifatnya. Termasuk doamu tadi adalah frekuensi apa Goni, Mugni, Rozak. Jadi yang disebut doa itu bukan ya Allah aku minta, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Goni, ya Goni. Bukan ucapan itu. Tapi hadirkan Sang Rozak itu tadi. Sang Maha Keberlimpahan tadi. Sang Maha Sumber tadi itu. Dengan kamu mensyukuri dengan apa yang sudah ada. Itu. Nah, adapun yang disebut doa adalah kamu menyampaikan alhamdulillah bahkan kalau perlu kepada perkara yang belum di tanganmu. Nah itu konsepnya. Jadi bukan mengeluh, bukan menangis, bukan merengek. Oh itu semakin miskin. Semakin jauh. Mudahkanlah. Pasti ketemu susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah. Wabil khusus pagi hari ini di hari Ahad. Semoga semuanya adalah sudah Ahad sahabat. Sudah jam'u, tidak lagi pirok. Dohiron wa batinan, ahadkan dari semua ya. Jangan kau pisahkan gula dan manisnya, jangan kau pisahkan dohir dan batinnya. Jangan pisahkan bumi dan langitnya, jangan pisahkan adalah segala sesuatu dengan rasanya. Inilah ahad ya. Maka senantiasa ahad adalah menyimpannya di dalam dada kita, garuda garuk yang ada pada dada di sini ya. Alam nasrah laka sodrok, di dadamu segalanya. Maka pagi hari ini pantas kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Hari ini lebih sehat, hari ini lebih bahagia. Jadilah semuanya kemudahan tadi ya. Terima kasih ya Allah atas hidup yang diberikan, terima kasih atas rizki ya, baik nikmatul ijad maupun nikmatul imdad. Terima kasih atas penciptaan dan terima kasih atas pemeliharaan, terima kasih atas keberkahan, terima kasih atas kekuatan, terima kasih atas hidup, terima kasih atas semua. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tiada satupun kata yang pantas diucapkan selain alhamdulillah dalam segala persoalan. Pada pagi hari ini sahabat Abah masih ada di Kalimantan Timur ya. Alhamdulillah pagi ini sudah ada tadi malam adalah acara Isra wal Mi'raj adalah di Samarinda ya. Tetapi adalah pagi ini sudah ada di Balikpapan ya, di majelisnya Mas Budi ya, di Balikpapan. Tapi untuk menjaga keistiqomahan Abah tetap membaca daripada WA maupun pesan yang diberikan, voice note yang diberikan yang berkaitan dengan doa ya sahabat ya. Barangkali ini teman yang bertanya, ada masih banyak yang masih belum paham tentang apa makna doa sebetulnya dari semua. Selama ini sahabat, doa adalah selalu diartikan adalah dalam pengertian mengemis ya sebetulnya, walaupun sebetulnya adalah meminta. Memang ya ada
banyak dalil yang menyuruh baik Al-Quran sendiri maupun dari hadis Nabi. Tetapi mungkin tidak banyak yang memahami adalah tentang bagaimana sebetulnya doa itu sebetulnya, ya. Maka kenapa as-salat juga ad-doa sebetulnya. Nah, disinilah sesungguhnya berarti doa itu bukan ucapan saja, tetapi adalah intikad, ya, anggapan, ya, doa, ya. Kemudian juga doa juga zikir, jadi semua tuh kan, baik zikir jahar, zikir hopi, zikir doa itu. Nah, kalau demikian berarti doa itu bukan meminta sebetulnya kalau kita lihat dari situ. Karena as-salat, az-zikir, as-salat, ad-doa dari semua, ya. Berarti doa yang sebetulnya itulah. Nah, harus dipahami sahabat. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Nah, makanya yang sebetulnya kepada yang sering Abah sampaikan semua ya tentang doa itu adalah menghadirkan. Bagaimana adalah yang zahir menghadirkan yang batin, ya. Atau di dalam contoh sederhana kata Abah adalah diri kita adalah merupakan satu tapi esa, ya, tapi berwajah dua, zahir dan batin. Maka disinilah yang harus dipahami tentang makna doa tadi semua, ya. Sebetulnya doa dari kata da'ayada'u itu menghadirkan, ya. Sebagaimana pada sebatang rokok ini, dirimu adalah rasa dohir itu, ya. Maka Abah suruh ajarkan, maka yang disebut menghadirkan adalah si dohir, menghadirkan si batin adalah, kalau di dalam kasus ini contoh, maaf ya sahabat, maaf ya, bukan mengajarkan ini, adalah engkau memijitnya, ya. Track adalah menyatukan. Maka pada sebuah merek rokok yang bernama Ese itu adalah kamu adalah aku adalah kamu. Nah, disinilah tergantung bagaimana panjenengan melatih merasakan kehadiran sang kehadiran yang tidak pernah tidak ada dari semua. Maka sangat salah kalau seandainya doa diartikan rengekan, adalah seolah-olah adalah kita pengemis. Nah, barangkali kepada makhluk begitu, betul. Pada saat kita minta ditolong makhluk, kita merengek pada makhluk, ya. Makanya boleh intonasinya adalah dirubah, misalnya, "Oh Bapak tolonglah," dengan bahasa rengekan. Tapi ternyata kepada konsep ketuhanan tidak begitu konsepnya sahabat, ya. Kepada Allah itu nggak begitu, karena Allah itu bukan makhluk tapi khalik gitu loh. Ada semua. Jadi minta pada Allah itu bukan pengemis yang meminta pada Tuhan, bukan. Tadi semua. Karena inilah kenapa kita kalau kita belajar dan Abah sampaikan sering, ya, maka khususnya di bulan Rajab ini mandi tobat, ya, kemudian mandi tobatnya, istighfarnya. Tapi istighfar bukan hanya sebatas ucapan mulut tadi semua. Istighfar adalah tadi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuh, istighfar itu menyadari dia sang hidup dari yang berdiri pada dirimu itu. Wa atubu ilaihi taba yatubu taubatan, aku ingin kembali padanya. Tuh, kembalikan tadi. Sebenar-benarnya dia itu adalah rasa batinmu. Maka kalau di rokok ini pijit, hadirkan. Da'ayada'u itu menghadirkan. Makanya kebanyakan ulama tasawuf itu sudah tidak ada lagi perkataan meminta. Apalagi yang sifatnya mendikte Tuhan, menyebutkan apa yang kita inginkan. Nah, ini karena kita ini selalu selama ini memandang hubungan kita dengan Allah itu seperti hubungan kamu dengan ibumu, seperti hubungan kamu dengan atasanmu. Betul Allah itu adalah bos kita. Allah itu sang kehadiran. Allah lah sang sumber. Allah lah sang hidup itu. Tetapi mekanismenya nggak begitu. Itu tadi adalah seperti misalnya, nah ini kan sebetulnya kan pada dasarnya di alam ini semua hanya nur Allah. Berarti sebetulnya yang disebut Allah di dalam kehidupan ini adalah gelombang, sahabat. Gelombang, ya, gelombang energi sebetulnya. Berarti yang disebut doa itu adalah bagaimana kamu masuk pada channelnya itu. Kamu masuk pada frekuensinya.
tadi di alam dunia ini. Maka kamu menyebutkan, mendikirkan tulisan nasi itu bukan nasi. Kamu sebutkan juga nasi, ya nasi berikan kenyang. Ya nggak bakal kenyang. Karena pada dasarnya yang kamu butuhkan itu adalah menyatukan dengan si nasi itu, si zatnya tadi, gelombangnya. Karena kehidupan ini, seluruh alam ini sahabat adalah Allahu nurus samawati wal ar, itu adalah bahwa sesungguhnya inilah pantulan merupakan adalah Allahu nur, berarti Allah itu bicara tentang gelombang, ya, energi, gitu, frekuensi, itu, vibrasi, nah itu sebetulnya. Sama saja, doa itu seperti kamu mengaktifkan HP yang tadinya tidak aktif, kemudian kamu aktifkan, gitu. Yang kamu posisinya off, sekarang on kan, nah itu bedanya, kan beda. Jadi posisi si HP itu adalah menghadirkan gelombang tadi semua elektromagnetik berupa apa ketersambungan, itu adalah bukan dengan meminta gitu loh. Nah ini harus dirubah. Sama nanti juga proyek dikir, karena dikir ya doa, doa ya dikir, sholat ya doa, doa ya sholat ya dikir, kan gitu semua. Maka gelombang Tuhan inilah yang harus kita tadi semua tanpa kamu meminta. Nah ini apalagi kalau seandainya kita mengerti, ya. Jadi doa dirubah, yang tadinya misalnya adalah mudahkanlah, lancarkanlah, tadi berikanlah, perbanyaklah. Itu adalah menunjukkan bahwa kamu tidak akan pernah bisa masuk pada gelombang Allah. Di situ sesungguhnya yang sifatnya adalah demikian, karena gelombang Allah itu gelombang adalah keberlimpahan, gelombang adalah ketinggian, ya tadi. Sementara kamu, nah disinilah karena konsep berdoa kita suka menganggap kita meminta kepada atasan, pada Allah itu disamakan dengan meminta pada makhluk. Sehingga banyak orang kan sambil merengek, ya Allah berikanlah, mudahkanlah. Nah, itu sebetulnya makin jauh lah permintaanmu itu sebenarnya. Kalau mengerti kamu hukum gelombang dari semua, ya bismillah. Tapi disitulah sebetulnya maka kenapa para ulama-ulama mengajarkan adalah bahkan Allah sebetulnya meminta itu dengan bersyukur tuh. Jadi, nah inilah rubah dari energi negatif, mengeluh itu energi negatif, meminta yang merengek juga energi negatif, tadi semua. Maka rubah dengan energi yang positif. Tuh. Rasakan kehadirannya pada hidupmu itu, pada wujudmu itu. Maka menyambungkannya, ya tentu di bulan Rajab ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya adalah, apa namanya tadi, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Nah, itu kan di situ adalah istighfar itu dengan di situ maksudnya bukan astagfirullah ucapan tobat, bukan ucapan istighfar, tetapi adalah apa namanya? Mengembalikan semua pada Allah, istighfar itu. Makanya la ilaha illallah Muhammad astagfirullah, barulah la ilaha illallah kun salli ala Muhammad tadi semua. Nah, yang kedua tentu saja adalah karena Allah itu adalah zat, dan zat itu hanya mendengar si sifat. Tuh, itu harus dipahami. Kenapa posisinya tidak boleh ada si Adam yang merengek? Karena tadi selama yang minta si Adam, di sisi Allah itu sebetulnya Adam ini tidak ada. Mau meminta, mau sholat, mau dikir, tuh tidak boleh sebenarnya kalau mengerti. Dengan tubuh dohir yang sifatnya ini wujud, yang selalu menjadi musuh kepada Allah itu sendiri. Itu coba. Karena disinilah sesungguhnya adalah yang ada di sisi dia, kata Abah juga adalah apa yang dia tiupkan pada dirimu. Ruhmu itu. Siapa ruhmu itu? Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Muhammad. Nah, maka untuk menghadirkan, engkau meminta sebagai si sifat, sebagai si Muhammad, maka engkau rasakan baik pada Muhammad caranya berpegang pada baginda Nabi yang di Madinah sebagai Muhammad syariat, tetapi kamu sadari adalah bahwa sesungguhnya tubuhmu juga Muhammad. Muhammad adalah majaji, mim ha mim dal,
Dan juga rasamu itulah Muhammad. Semua. Maka yang berkalam pun harus Muhammad. Karena pada dasarnya Muhammad itu adalah ruhmu. Kau melihat dengan ruhmu. Maka disebutlah si basor. Kau mendengar dengan ruhmu. Disebutlah si sama. Ruh pada saat kata ke mata, kata apa juga si basor. Ruh pada saat ke telinga sebut si sama. Ruh pada saat kepada mulut sebut si kalam. Atau ganti istilah ruh sekarang biar nggak bingung. Muhammad pada mata disebut si basir atau si basor. Muhammad pada telinga disebut si sama. Muhammad pada mulut adalah sebagai si kalam. Muhammad pada akal disebut si ilmu. Tuh. Muhammad pada ingin disebut si nafsu. Nah itu. Berarti sebenarnya yang hanya boleh itu meminta itu zat kepada sifat. Sifat kepada zat. Ini harus dipahami, itu doa. Ya. Jadi dari Abah menjawab teman-teman itu. Tadi kan ibadah saja sahabat. Kalau kita yang wujud, yang ada, yang dohir ini. Itu sebetulnya syirik. Maka Allah meminta paman kana yarju liqa'a rabbih itu. Barang siapa man yang ingin berjumpa liqa. Nah, liqa itu bagaimana maksud liqa? Makna liqa itu luas gitu. Kalau kamu ingin bertemu dengannya, nggak ada lagi satu-satunya jalan, matikan dirimu. Nah, itu. Makanya konsep doa itu adalah bukan dengan meminta, diam tuh. Berbicara bukan dengan lisan ini. Pada saat kau meminta dengan ini, maka justru. Maka disinilah sama. Makanya kenapa sholat itu doa. Ya, dikir juga doa. Ya, dikir juga sholat. Aqimis sholat lidzikri. Tuh kan tadi. Kamu harus ketemu dengan si dikri itu. Gitu kan tadi. Nah di sini sahabat sebetulnya adalah betapa memahami. Gitu. Jadi sekali lagi adalah... yang boleh meminta itu si sifat. Ya. Siapa sifat itu? Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. Karena itu. Karena Allah dan Rasulnya. Kalau Allah ibaratkan matahari, Rasulnya itulah yang memancar. Cahaya matahari itu Rasul. Allahu mubtadanya itu Allahnya. Nurus samawat, cahayanya itu yang memancar. Kamu disambungkan kepada Allah lewat cahayanya itu. Rasulullah itu. Siapa Rasulullah itu? Ya ruhmu itu. Bagaimana menghadirkan ruhmu itu? Mematikan jasadmu itu. Kan begitu sebetulnya. Jadi doa itu sebetulnya maka diartikan da'a yada'u itu menghadirkan. Bagaimana menghadirkan? Mematikanmu. Gitu. Makanya konsep doa menekuk lidah adalah merapatkan gigi, menahan nafas. Itulah. Kemudian sebelum melakukannya kata Abah juga sadari tentang napas masuk, napas keluar. Syirullah, nurullah. Syirullah, nurullah. Kemudian juga ada, karena tadi kenapa ada nupus, anfas, nafas, tanapas di situ. Maka menyambungkan adalah da'a yada'u itu adalah dengan kamu mematikan. Karena kata Nabi, an-nasu niyamun, manusia itu mati. Di tubuh yang dohir ini mati. Bagaimana yang mati meminta pada yang hidup? Tuh. Pada dasar kamu hidup, pada hakikatnya mati. Artinya mati karena tidak tersambung dengan sang maha hidup, sang sumber. An-nasu niyamun. Manusia itu tidur, wa idza matu intabahu, tapi ketika dia mati, barulah dia bangun. Telat, bagaimana? Maka tadi doa yang tidak terijabah itu karena kamu doa orang tidur. Sholat orang tidur. Dikir orang tidur. Nah disitulah kita harus mengerti. Dengan teori gelombang yang sekarang itu dipahami, sahabat, sebenarnya materi adalah energi, sebenarnya energi adalah cahaya, maka berlakulah hukum cahaya di dalam doa itu. Dan berlaku hukum cahaya berarti hukum gelombang. Masalahnya tidak bisa kamu pada radiomu nyalakan, ya Allah minta aku radio Prambors. Kamu harus putar pada gelombangnya, frekuensinya. Maka ada frekuensi dia adalah Ar-Rahman, frekuensi Ar-Rahim, frekuensi Al-Ajiz, tuh frekuensi sifat. Hadirkan sifatnya. Termasuk doamu tadi adalah frekuensi apa Goni, Mugni, Rozak. Jadi yang disebut doa itu bukan ya Allah aku minta, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Goni, ya Goni. Bukan ucapan itu. Tapi hadirkan sang Rozak itu tadi. Sang maha keberlimpahan tadi. Sang maha sumber tadi itu. Dengan kamu mensyukuri dengan apa yang sudah ada. Itu. Nah, adapun yang disebut doa adalah kamu menyampaikan alhamdulillah bahkan kalau perlu kepada perkara yang belum di tanganmu. Nah itu.
konsepnya. Jadi bukan mengeluh, bukan menangis, bukan merengek. Oh itu semakin miskin, semakin jauh. Mudahkanlah, pasti ketemu susah. Tuh, lancarkanlah, pasti ketemu sulit. Tadi semua. Berikanlah yang banyak, oh, pasti kasih sedikit. Tadi semua. Inilah tentang cara, metodologi sebetulnya. Ya, maka di situ Mas Adi, Mas Iman ya, Adi ya. Jadi doa itu adalah dzikir, doa itu salat, doa itu adalah karena tadi secara hakikatnya kan al-kaunu kulluhu zulmatun, al-kaunu kulluhum semuanya bahkan zulmatun mati. Nah, kenapa disebut mati? Karena kamu hidup tidak sadar dihidupkan sebetulnya. Kamu wujud nggak sadar diwujudkan. Nah inilah sesungguhnya pengertiannya, persoalannya. Sementara Allah itu tidak suka. Maaf ya dalam bahasa tanda udah ini. Karena kalau dengan Allah itu dekat, jauh, bertemu, liko, menatap wajahnya. Ini kita harus takwil semuanya. Tapi Allah itu tidak suka, kasih tanda kutip juga. Artinya Allah itu tidak hadir gitu. Bahasa bola tidak suka itu. Allah itu tidak hadir pada saat kamu yang hadir gitu loh. Makanya kenapa man arafullah kalla lisanahu, siapa yang sudah kenal Allah dia diam tadi semua. Maksudnya kata di penghujung perjalanan ma'rifatmu itu diam, diam dalam faham, diam dalam rasa ya. Ya. Ini ya. Maka doa itu da'aya da'u. Maka kata Allah wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib tuh. Dia udah kasih tahu gitu. Sesungguhnya aku dekat. Ya sedekatnya antara dohir dan batin, sedekatnya kawan. Sedekat apa kata Allah? Adalah wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Tadi kata Abah juga, seumpama kata Abah ini gelas kaca dengan kaca. Sedekat inilah aku adalah. Nah, disinilah berarti kalau kesadaran kamu yang meminta adalah sebagai si gelas kaca, tidak hadir kaca. Tugas kamu adalah bagaimana menafikan dirimu. Maka itulah kenapa la ilaha illallah itu nafi isbat. La, tiada yang wujud kecuali Allah, tiada yang hidup kecuali Allah, tiada yang melihat kecuali Allah, tiada yang mendengar kecuali Allah. Itu la. Itulah doa. Jadi da'a yada'u itu adalah bagaimana memfanakan dirimu atau mematikan dirimu. Itulah kenapa suka ada konsep al-mutu qabla an tamutu. Adalah bagaimana mati sejroning urip supaya urip. Kenapa kamu harus mati di tempat ini? Supaya dia. Kenapa kamu harus Adam? Supaya dia wujud. Karena tidak mungkin kamu yang wujud minta kepada yang Adam. Tuh. Tadi. Karena konsekuensi hukum Tuhan itu sudah dia sendiri yang buat. Kalau bukan aku ya, kalau kamu ya aku. Kalau aku kamu ya aku tidak ada gitu kan. Maka tadi. Maka konsekuensinya adalah bukan meminta. Berarti adalah bagaimana kamu memijit. Nah begitu. Sehingga adalah kamu yang menafikan la ada tadi semua sampai isbatlah ilallah tadi. Maka nanti itu bukan mudahkanlah, berikanlah, lancarkanlah. Tapi kamu katakan alhamdulillah atas kelancaran ini. Tuh. Kamu sedang sempit, kamu ingin lancar. Alhamdulillah. Tuh. Alhamdulillah. Inilah memang aneh bin ajaib gitu. Karena memang hukum gelombang, frekuensi, vibrasi, resonansi. Dia ada kalau kamu tidak ada. Kan Nabi an-nasu niyamun wa idamatu intabahu, ketika kamu itu manusia pada dasarnya adalah tidur. Nah, sama saja kenapa kamu nggak dijabah karena doamu doa orang tidur. Tadi. Itulah kenapa kata Allah wala taqrabus shalat illa wa antum sukara itu. Dan karena wala tagtasil junuban, karena kamu juga masih junub gitu loh. Tadi. Atau la yamassuhu ilal mutahharun, kamu tidak akan sampai pada aku kecuali sucikan dirimu. Bagaimana mensucikannya tadi? Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha, kamu itu tidak mungkin ada bisa fujuraha keluar dari orbitku atau watakwaha bersama aku. Syaratnya apa? Qad aflaha man zakaha. Nah, bagaimana cara membersihkan? Sudah pasti berhasil dan menangnya orang yang mensucikan daripada kesyirikannya, itu maksudnya. Karena
Sekali lagi sahabat, kana Allah ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alaikan. Dia itu hanya ada sendiri. Ingat itu, ya. Dia hanya sendiri. Kana Allah ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alaikan. Tadi maka seluruh yang ada ini adalah hidup yang dihidupkan. Maka itu tadi al-kaunu kulluhum zulmatun. Tadi semua kaun ini adalah mati. Nah, si kaun itu tadi, katakanlah kamu Mas Adi, adalah si gelas kaca ini. Kamu butuh pada Tuhan. Yang kamu tidak sadari Tuhanmu lah. Inna rabbaka atau binnas. Tuhanmu lah yang meliputi. Kamu itu ada karena adanya dia. Kamu itu hidup karena hidupnya dia. Kamu itu melihat karena basornya dia. Kamu itu mendengar dengan samaannya dia. Kamu itu berilmu dengan ilmunya dia. Kamu bicara dengan kalamnya dia. Coba bayangkan. Sekarang kamu bagaimana menghadirkan dia? Si gelas kaca menghadirkan kaca. Konsepnya cuma satu. Pecahkan dirimu. Tadi tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, tahan nafasmu. Hadirlah dia. Tuh. Karena ini tentang gelombang. Tadi tentang energi. Ya. Tentang PIN, personal identify number. Tuh. Maka walaupun kamu punya ATM, ada mesin, tapi kalau nggak tahu nomornya, kamu nggak bisa masuk. Walaupun kamu punya radio, tapi nggak tahu nomor gelombangnya, kamu juga tidak bisa masuk ke radio itu. Walaupun kamu punya handphone, tapi kalau tidak punya nomor orang yang bersangkutan, kamu tidak bisa telepon, tidak bisa WA. Nah ini pahami ini hukum gelombang ini. Dan Tuhan itu sahabat, karena dia Allahu Nur tuh. Dan ada istilah Nurullah, Nur Muhammad, berarti seluruh isi alam ini hanya tajalli daripada Nur Allah. Nur af'al pada segala perbuatan makhluk. Nur asma pada segala nama makhluk. Nur sifat pada segala sifat makhluk. Nur zat pada segala zat. Tadi semua. Nah, itu yang harus dipahami. Berarti kalau nur berlaku hukum fisika. Berlaku hukum Newton. Berlaku hukum kekekalan energi. Ini masalahnya di situ. Jadi sekali lagi kata Abah dalam doa itu bukan mari kita rubah ya. Jadi akimi sholat lidzikri itu adalah bagaimana adalah menghadirkan adalah maka tadi astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kembali tadi. Atau istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursila. Itu juga sama kembali. Taubat tabayatubu taubatan itu kembali dari kesadaran si gelas kaca kepada kesadaran si kaca. Kembali tadi. Bagaimana baginda Nabi mengajak pada kita adalah karena kamu itu sekarang sedang tidur, maka ayo bangun sekarang. Bagaimana cara bangun? Ayo matikan dirimu sekarang. Supaya kamu adalah bangun dari tidurmu. Karena inilah konsep yang aneh. Maka kenapa dia menggunakan konsep nafi isbat. Dan jalan itu sudah, buruk itu adalah sudah dibangun oleh dia sejak penciptaan makhluk. Dan itulah satu-satunya jalan. Ud'u ila sabili itu kan. Inilah jalanku. Hanya satu-satunya jalan. Tauhid wahada yuwahidu tauhidan. Kamu ada, aku tidak ada. Kamu wujud, aku ada. Disitulah konsep dia. Makanya kenapa konsepnya adalah buruk yang ditungganginya adalah la ilaha illallah. La nafikan, kamu nggak wujud, maka aku wujud. La kamu nggak hidup, maka aku yang hidup. La kalau kamu yang tuli, maka aku yang mendengar. La kalau kamu yang berkalam, maka apa namanya? Kalau aku berkalam, maka kamu kalau sudah bisu. Aku berkalam pada saat kamu bisu. Aku melihat pada saat kamu buta. Aku mendengar pada saat kamu tuli. Aku wujud pada saat kamu ada. Itulah yang sering dikatakan la hayyun la ilmun dengan nekuk lidah. La hayyun la ilmun la sami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun bihaqillallah. Nah, setelah kamu panakan begitu, maka bagaimana sekarang konsepnya? Keberlimpahan. Menyatulah dengan segala zat yang maha kaya. Tadi semua. Nah, di situ. Jadi lupakan meminta kamu kepada kakakmu yang kaya itu. Atau lupakan kamu pada orang tuamu yang kaya dengan mama, berikan mama. Nah, ada hukumannya dengan Allah kayak begitu. Ya, Allah tuh nggak kayak begitu.
Sekarang ini banyak orang kita ini adalah menghadirkan Tuhan itu seperti Tuhan itu tadi, maka dianggap di atas gitu kan tadi. Dianggap Tuhan itu adalah, disinilah sesungguhnya konsep tauhid yang gagal. Maka Allah sudah berkatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang punya harap bertumpu dengan aku, ya matikan dirimu. Fal ya'mal amalan soleh tuh. Tapi niatnya adalah segala sesuatu ada perbaikan. Jadi amal soleh itu bagaimana? Segala yang dia berikan kepada kita, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah, dari penglihatan kita jadikan untuk perbaikan. Pendengaran kita untuk perbaikan, amalan soleh, perbaikan pada segalanya tadi semua ya. Jadi ayat tadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib itu bagaimana qaribnya? Ya sedekat asbak ini dengan ini ya, sedekat botol ini plastik dan botol plastik. Mana bisa dipisahkan sedekat gula dan manis tadi semua. Maka nggak ada hulul, nggak ada itihad, nggak ada yang jadi Tuhan, nggak ada yang aku Tuhan, nggak ada marifat itu ingin jadi Allah. Karena sebenarnya yang ada hanya Allah. Tinggal kesadaranmu ada di mana tadi. Nah disinilah konsep tauhidnya harus dibenarkan. Wahada yuwahidu tauhidannya tadi semua. Ya, gitu ya Mas Adi. Jadi kalau seandainya kalau sekali-kali yang tapi bahkan sekali-kali ya bukan diijabah, kebetulan. Itu namanya wukuf, itu namanya ada taufik, ada wakaf wafako itu cocok pas sama frekuensi baru kena. Bukan pindahanmu itu sebenarnya. Gitu. Itu maka bagaimana kewajibannya? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka jangan ditafsirkan memintalah, tapi hadirkanlah. Bagaimana kalau dia mau hadir? Tadi fal yastajibu, laksanakan kewajibanmu. Fal yastajibuli wal yu'minu bi imani, sebenar-benarnya kamu tidak itu. Yang wujud hanya aku, yang hidup hanya aku. Biarkan aku meminta, kau cukup menikmati, ikut aku bawa nikmat. Tuh. Maka yang pertama, jadikan dirimu Muhammad, si sifat, biarkan sifat yang meminta pada zat, dan biarkan si Adam itu ikut menikmati, ikut menyaksikan. Itu. Kata Abah juga, seumpama diri kita yang dohir, si sugus minta si manis. Gak mungkin. Sadari kamu adalah si sugusnya itu adalah merupakan wujud yang diwujudkan oleh si gula dan si manis untuk menyatakan keberadaan gula dan manis pada si permen sugus itu. Si Adam adanya itu bukan karena ada, tetapi karena dia ada karena adanya si ruh dan hidup itu. Itu sama saja sebetulnya. Jadi ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Kewajibanmu falyastajibu li, laksanakan kewajibanmu, nafikan dirimu, isbatkan pada diriku. Tuh. Tadi isbatkan pada diriku supaya apa? Dan imani sebetulnya kamu itu adalah tahu. Nah, itu tadi, maka orang yang tidak paham akan menuduh hulul, itihad, wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Padahal sebenarnya kita memang tidak ada. Jadi tidak ada belajar ma'rifat itu ingin jadi Tuhan. Atau mengaku Tuhan. Bagaimana mengaku pada saat kamu sudah nggak ada? Siapa yang ngaku? Nah itulah yang salah, itulah yang ngaku. Tuh. Karena kamu tidak ngerti konsepnya. Yang salah itulah yang ngaku. Maka tadi, man arafullah kala lisanahu, pada saat kamu sudah kenal Allah, kelukkan lisanmu. Tidak lagi permintaan. Apa yang kau minta? Tiada lagi. Nah, tadi maka orang yang sudah level di situ adalah yang menuju dan yang dituju udah satu. Yang meminta, yang kepada yang mengkabulkan sudah satu. Maka tadi inilah konsep yang harus kamu, konsep dahsyat yang harus kamu lakukan. Inilah sebetulnya yang Abah terus ajarkan dan Abah sudah buktikan. Bahkan sebagian yang sudah mengikuti, yang mengerti apa yang dimaksud Abah itu, ya sekarang sudah tadi, karena dia itu sang kehadiran, dia itu sang kaya, dan setiap tadi semua, ya tentu asal bukan kamu yang meminta, gitu tadi semua. Tadi kalau ibaratkan sugus, ada 3 bagian sugus itu, ada dohirnya si permen, si Adam,
Di dalamnya ada gula, dalamnya ada manis. Nah, si gula itu bernama ruh Muhammad, adapun si manisnya itulah hayat. Tuh. Tugas si sugus itu adalah nanti adalah bagaimana ikut ke bawah nikmat begitu. Yang menikmati Muhammad banget tadi. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad nurhaqullah, la ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Kembalikan kepada Muhammad. Barulah la ilaha illallah kun sholli ala Muhammad. Tuh, kunnya Muhammad. Maka selalu ya, kalau udah gitu bukan aku ingin, enggak ada, doa itu bukan ingin. Nah, ini, kalau selama kamu aku ingin, nah berarti kembali lagi. Kamu adalah orang yang rendah. Kamu orang miskin. Padahal yang harus hadirkan dia. Kan gitu tadi. Tadi semua. Maka anehnya energi semesta ini akan merespon negatif padamu pada ada kata ingin, ada kata jangan. Ya Allah jangan berikan aku ujian, jangan. Tuh. Jangan. Kata jangan, kemudian kata mudahkanlah, lancarkanlah. Tadi semua berikanlah. Tuh, pengemis nggak mungkin sejalan, sefrekuensi. Gelombangnya udah beda. Tadi gelombang infrasonur dengan gelombang ultrasonur nggak ketemu. Gelombang, sahabat. Sekali lagi. Allah itu pada ketinggian. Seolah-olah. Ini tapi bahasa tinggi juga jangan diartikan juga adalah jihad. Nah inilah tadi. Maka tabah Allah itu bicara dengan Allah itu dekat. Bukan berarti dekat kamu udah tadi. Bukan dekat. Harusnya dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak dengan Allah itu. Karena disitulah pahami konsep Tuhan. Jadi yang sebut jauh itu justru adanya si Adam, si sugus. Tapi lupa pada si gula dan si manis tadi semua. Ya. Itu ya Mas Adi ya, barangkali yang Abah berikan jawaban pada pagi hari ini adalah sekali lagi bahwa konsep doa sekali lagi adalah bukan untuk menunjukkan tadi. Bagaimana, karena selama ini selalu dianggap mengartikan doa itu adalah meminta tadi semua ya. Sebetulnya hakikatnya adalah meminta pada dasarnya ada, tapi dia yang meminta pada dia sebenarnya. Karena yang ada hanya dia, yang boleh meminta kepada yang ada hanya dia yang ada. Itu kita ke bawah nikmat. Nah, itu tadi. Maka sesungguhnya ini kata Abah juga dunia ini tentang kisah dia yang sedang menikmati, saling menikmati antara gula dan manis tadi. Si sugus, si permen, si relaksa, si Adam harusnya ikut menyaksikan dan ikut menikmati. Bukan mengatur-ngatur. Nah itulah persoalan hari ini. Termasuk juga yang sholat. Siapa yang sholat? Harus Muhammad. Nggak mungkin kamu Adam ini sholat. Bukan si sugus yang sholat, harus si gula. Supaya nanti. Yang bersahadat juga harus si sugus. Si gula. Bukan si sugus, bukan si Adam, bukan si Umar gitu loh. Tadi semua. Nah inilah konsep kepada kita kenapa dibagi 4 lapis. Jasad, hati, ruh, dan sir. Sebenar-benarnya adalah sedang saling menatap ini wajah tu wajhililladzi itu antara manis memandang gula, antara sifat memandang zat. Maka sholat juga adalah bagaimana sifat adalah menyembah zat, tapi sifat itu dia. Gula menyembah manis, gula meminta pada manis, padahal manis itu diri batinnya. Tuh, berarti manis itu diri batinnya. Si manis itu diri batinnya si gula. Maka tadi kata rokok ese ini. Ese, kesini ese. Yang harus kamu lakukan adalah karena kamu pada saat seperti ini kamu tidur. Kata Nabi, an-nasu niyamun. Bagaimana waidamatu intabahu, matikan. Nah, telat tapi kalau nunggu mati. Tapi sekarang bisa kamu bangun. Bagaimana caranya? Matikan dirimu, pijit sini, klek. Supaya pindah dari rasa dohir ke rasa batin. Dari Adam, dari sugus pindah ke gula. Karena hanya gula lah wujud daripada si manis. Kan tadi. Karena itulah ya, jadi ini biar sekalian paham tauhidnya gitu kan. Doa tapi jadi tauhid gitu kan tadi semua. Jadi itu maksud gue, fal yastajibuli, laksanakan kewajibanmu. Tadi kan Kang Adi nge-WA-nya gitu. Apakah kewajiban itu sholat? Apa semua? Ya itu juga. Tetapi siapa yang sholat tuh? Fal yastajibuli itu. Apa kewajibanmu? Kalau kamu ingin menghadirkan aku, karena aku itu Nabi Isbat, adamkan kamu gitu. Itu kata Nabi. Karena kamu adalah an-nasun yamun, maka gimana caranya bangun? Matikan kamu supaya hidup gitu loh. Nah itu. Dan sebetulnya adalah konsep Quran pun begitu. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum
Summa yuhyikum, summa yumitukum itu akan membawa kepadamu kepada summa yuhyikum. Kau mati, aku hidupkan. Kau mati, aku hidupkan. Barulah summa ilai, barulah kamu kepadaku. Tuh. Nah sekarang konsep kamu yang hidup, ya dia mati. Inilah konsep kenapa kata Abah. Konsep Tuhan ini memang Tuhan nih menggunakan api isbat. Tadi semua. Kamu yang ada, gua yang Adam. Kamu yang hidup, gua yang mati. Kamu yang mendengar, gua yang budeg. Kamu yang berbicara, aku yang bisu. Terus kok Tuhan yang kau ciptakan itu Tuhan yang mana? Karena konsep inilah yang disebutkan dengan kenapa satu-satunya buruk bukan baca subhanallah kembali pada Allah itu. Bukan Allahu Akbar kembali pada Allah itu. Bukan bahkan dengan Masya Allah atau kalimat apapun. Bahkan astagfirullahaladzim pun tidak bisa membawa kepada dia. Satu-satunya kalimat yang bisa membawa kepada dia hanya la ilaha illallah. Itu. Maka Nabi bersabda, Abdullu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Tuh. Tadi, Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. Tuh begitu. Jadi cukup di waktu pagi Allah sudah mengajarkan kepada kita wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jari dan minal qaul bil guduwi wal asal di waktu pagi dan petang. Tuh. Maka tekuk lidahmu, hadirkan dia dengan kamu matikan. Karena kata Syatailah al kaunu kulluhum zulmatun, hakikatnya ini mati semuanya. Nah, bagaimana tadi? Tapi hakikatnya mati itu bukan berarti mati, tetapi ada justru karena hidup ada di sisimu itu. Hakikatnya mati karena hidup ada pada posisimu. Maka menghadirkan dia adalah justru dengan mematikan dirimu. Bangun dari tidurmu itu dengan cara tadi, mengembalikan, mematikan. Makanya tadi, doro tadi, la yamliku li nafsihi tadi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taba yatubu taubatan. Tadi hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin. Zalimnya itu apa? Karena kamu merasa ada. Itulah tadi semua. Ya. Ataupun karena merasa ada itu yang buat kamu lupa. Itulah kenapa doa Nabi Adam itu Rabbana dzalamna anfusana. Tuh. Jadi Nabi Adam itu diusir bukan makan buah huldi. Lupa pada Allah pada saat makan buah huldi. Lupa. Makanya dia bilang Rabbana dzalamna, aku zalim. Karena pada saat aku wujud engkau Adam tuh. Pada saat aku ada dengan aku maka aku iblis tuh. Maka itulah. Sesungguhnya kisah Adam itu diturunkan dari kesadaran menjadi tidak sadar. Nah itu sebetulnya Adam itu turun dari sorga. Dari posisi si ruh yang sudah mengenal Allah pada posisi si jasad. Nah itulah yang si jasad. Berikanlah kemudahan. Nah itu si jasad tuh. Berikanlah keringanan si jasad tuh. Banyakkanlah dari si jasad tuh. Berikanlah si jasad tuh. Tuh semua. Tadi. Selalu begitu. Jangan aku berikan ujian. Itu si jasad tuh. Tuh. Kan berarti si Adam tuh tadi. Dia akhirnya lupa. Tadi semua. Maka udahlah. Sebetulnya semua yang sudah Abah berikan adalah konsepnya adalah satu sahabat. Bagaimana kamu tekuk lidah merapatkan khususnya di bulan Rajab ini. Ayo. Kemudian mandi tobatnya adalah kamu jalankan. Hanya itu konsepnya kan. Makanya itu kata Allah. Ujibu da'watad da'i idada'an fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan kamu sadar. Jadi intinya doa itu supaya kamu sadar siapa yang ada, siapa yang wujud, siapa yang hidup. Jadi hai hambaku begitu. Biarkan Rasulku Muhammad. Seolah-olah hei permen sugus, hei relaksa. Biarkan si gula Rasulku itu. Kata si manis yang meminta pada diriku. Gitu tuh sebetulnya. Maka konsep dia itu adalah karena berlaku hukum fisika. Tadi semua ya. Maka mari kita dan dengan insya Allah dengan cara yang benar kamu akan merasakan kenikmatan itu.
Karena kamu akan ikut menikmati. La yamliku li nafsihi itu. Tadi semua. Kenapa kamu bisa mengatur Tuhan? Karena kamu merasa memiliki nafsu itu. Memiliki jiwa itu. Seolah kamu dengan mudahnya. Kamu menuntun atau mengatur-ngatur dia. Sehingga kamu kehilangan kesadaran. Apa hilang kesadaran? Mabuk tuh. La'allahum yarsudun tadi. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Lakukan kewajiban, wal yastajibu li, serahkan. La yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura la'allahum yarsudun. Kalau kamu sudah begitu, maka kamu akan sadar, bangun dari tidur, bangun dari pingsanmu, bangun dari matimu. Itu yang maksud Nabi, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, ketika mati dia bangun tuh. Tadi, maka manusia itu mati, ketika mati mematikan dirinya, dia hidup tuh. Kenapa dia ketika mematikan dia hidup? Karena Allah yang hidup itu. Berarti dia meminta untukmu. Kau hanya menerima saja. Biarkan dia menyaksikan dirinya, menyaksikan Rasulnya Muhammad itu. Dan biarkan si manis menyaksikan si gula. Gula itulah Muhammad. Allah lah manis itu. Relaksa permen subus itulah dirimu. Nah, gitu. Si Adam tadi semua. Nah, apa susahnya sih sebenarnya? Karena ini sudah malah orang-orang luar sudah dengan kuantum jam malah membuktikan kamu masih pengemis. Ya Rob, tadi. Dan Allah sudah mengatakan tadi semua. Sudah mengatakan tadi. Apa kata Allah? Di sebalik kesulitan ada kemudahan. Berarti sebenarnya kalau begitu, kalau kamu minta mudah pasti kamu dikasih sulit. Kan di sebalik kesulitan ada kemudahan. Tapi konsekuensi logisnya di sebalik kesulitan ada kemudahan, berarti apa? Apa tuh konsekuensinya? Kalau kamu minta mudah, kamu akan dipersulit. Tuh. Maka berikan, lancarkan, itu akan seret. Berikan, akan ditahan. Inilah sahabat, konsep dengan dia. Masalahnya, Nabi isbat itu masalahnya tadi semua. Hanya satu caranya adalah merapatkan gigi, menekuk lidah. Semua. Maka kalau bisa kata Abah juga, kalau syukur-syukur udah sempurna kamu menyatukan dualitasnya tadi semua. Ya, satukan semuanya. Inilah keindahan tauhid. Karena kehidupan ini sekali lagi adalah tentang dia ingin dikenali dari awal. Karena dia ingin dikenali setelah pertama, maka orang zikir jahar, masuk zikir hobi, masuk zikir rasa, masuklah cinta. Nah itulah maka di penghujungnya cinta. Ya, penghujung zikir itu cinta, sahabat. Ya, maka disinilah di dadamu itu semuanya. Inilah kerajaannya. Man dakhalahu kana amina. Kalau kamu sudah masuk, cahaya dia sudah masuk. Takhalli, setelah kamu takhalik, ambil, buang dari kata khalwun, sifat-sifat yang bukan sifat dia, marah, dengki, dendam, kepoan, ngakaupan, merasa miskin. Dia tuh kaya dan Allah tuh selalu pede dengan dirinya. Anak Allah, nah begitu. Karena kamu adalah dia. Nah, pada saat posisi, ya berikan, aduh ini kalau makhluk kurang ajar ini. Dia nggak tahu gua gagah, gua hebat, gua agung, gua tinggi. Nah, begitu. Ini tentang frekuensi sekali lagi. Jangan kamu perlakukan Allah itu seperti kamu memperlakukan kepada makhluk. Inilah persoalannya. Hari ini orang Islam memperlakukan Tuhannya seperti Tuhannya itu adalah babu. Itu kan tadi. Inilah yang kebalik-balik. Orang Islam sekarang memperlakukan Tuhannya seperti pesuruh dia. Akhirnya sekarang mana hamba, mana Tuhan. Di balik Tuhannya itulah jajahan dia. Maka dengan perintah, berikan, lancarkan. Padahal kalau kamu posisi dia, rasakan kehadiran dia, kebesaran dia. Dialah Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razzaq. Kamu cukup dengan cukup menekuk lidah. Kalaupun harus ada keluar dari mulut, jadilah. Begitu. Gitu. Tadi.
Maka yang terindah yang menurut Abah adalah berterima kasih. Maka bangun sebelum tidur, bacakan Alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh bagian tubuhmu ini. Terima kasih pada dunia. Terima kasih pada udara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pada segala apa yang nampak, yang kelihatan pada diri dan luar diri. Alhamdulillah. 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 Itulah sebagian besar yang Abah sudah temukan konsep sahabat-sahabat yang bermasalah itu disebabkan karena tadi dia terlalu banyak mengeluh. Itulah kenapa hadis Nabi, kau mengeluhkan satu persoalan, kau mengundang 70 persoalan baru. Itulah anehnya hukum gelombang ini. Kau menutup satu gelombang, datanglah gelombang negatif baru pada dirimu. Dan kini udah kebiasaan dari kita mengeluhkan persoalan kepada orang lain. Mengeluhkan persoalan kepada siapapun, ibumu, saudaramu. Itulah yang tidak akan menyelesaikan masalahmu, sahabat. Ya. Itulah persoalannya. Padahal dia itu adalah, maka kenapa kata Abah, alam nasrah laka sodrok itu, bahkan di dalamnya Allah menggunakan fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro itu. Menggunakan fa istinafin. Inna adalah harfu istinafin, harfu taukidin, inna disatukan dengan ma'a dorob di situ. Sesungguhnya adalah inna dan ma'a di situ. Betapa mudahnya dia itu sebetulnya. Makanya kenapa satu kesulitanmu adalah dua solusi bagimu. Tuh. Fa inna ma'al, kenapa kata Abah juga dua isi ma'rifat, pada saat ketemu isi ma'rifat, maka pada saat masalahmu itu hanya satu masalah sebetulnya kalau masalah. Tapi solusi dua isim nakiroh ketemu isim nakiroh itu dua solusinya. Tuh. Udah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Yang kedua mendapatkan kecintaan dari dia. Maka dua. Dan dia menggunakan kata yusrun bukan kata sahlun. Ingat itu. Kata yang mudah tanpa bersyarat. Tak membutuhkan keahlianmu. Tak membutuhkan kehebatanmu. Tak membutuhkan kegagahanmu. Karena itulah dia menggunakan kata yusrun. Tadi. Itulah kenapa Allah itu selalu mengatakan yuridullahu bikumul yusra. Aku menghendaki kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Tapi manusia selalu mencari kesulitan. Karena kamu tidak mengerti konsep menyambungkan dengan dia. Sang kehadiran. Sang maha sumber. Sang maha energi. Sang berkelimpahan. Maka hadirkan frekuensimu yang berkelimpah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan kalau perlu kata Abah, kamu kalau mendambakan mobil seolah-olah mobil itu sudah ada pada tangan. Tuh. Tapi itulah kenapa Syaikhullah mengajarkan nikmatul ijad lah dulu. Kalau itu takutnya nanti kamu berhayal nanti. Minimal nikmatul ijad dulu. Apa itu nikmatul ijad? Bersyukur kepada segala apa nikmat penciptaanmu dulu. Terima kasih dulu. Itulah maka sebaik-baiknya doa itu bersyukur. Tuh. Sebaik-baiknya meminta itu memberi. Nah, itu. Sebaik-baiknya adalah kembali pada itu berterima kasih pada dia. Tadi. Ya, sahabat. Maka selalu belakang ayat itu Allahum yarsudun. Mudah-mudahan kamu sadar. Kenapa? Mudah-mudahan kamu sadar. Karena kamu sekarang mabok. Karena kamu sekarang mati. Tadi. Bagaimana yang mati akan bersatu dengan yang hidup? Bagaimana yang mati akan kembali pada yang hidup? Tuh. Maka konsep kamu hari ini adalah mematikan dirimu. Bagaimana cara mematikan? Di waktu sebelum tidur dan bangun tidur, dua waktu saja. Wadkur rabbaka fi nafsi, pada jiwamu. Pada jiwamu. Menghadirkan jiwamu adalah menahan, mematikan, hisikkan dirimu, maknawikan dirimu, mengembalikan pada la hayyun, la ilmun, la samiun itu. Nah sekarang ini sudah ada yang melakukannya. Tapi keyakinan kamu masih gamal. Ayo latih sahabat. Tidak ada sesuatu. Allah bisa karena biasa. Dan untuk Abah pribadi membutuhkan 8 tahun untuk melatihnya dulu. Tapi bagi kamu seharusnya setelah sekarang Abah merasakan itu kemudahan. Maka tonton saja gerakan Abah semua. Itu semua. Tonton saja gerakan Abah. Semua. Kayaknya dunia itu menjadi kecil pada Abah. Sudah toyul ardi, sudah meringkas bumi ini. Hari ini di pulau mana, hari ini di pulau mana, hari ini di negara mana, hari ini di negara mana. Tadi semua. Dan tidak pernah berpikir duit, tidak pernah berpikir
Bagaimana, dari mana tiketnya, bagaimana ininya, bagaimana ongkos. Nah itulah, karena kamu masih kamu. Coba. Inilah konsep yang harus kamu rubah mulai hari ini adalah hadirkan dia sang maha gagah itu, sang maha raja itu. Dengan cara cukuplah kamu jadi hamba tadi semua. Cukuplah kamu serahkan kepada dia. Maka kamu akan merasakan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Dan disitulah akan kamu rasakan kenikmatan sebetulnya, sahabat. Semuanya adalah kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, itu hanya Abah tambahan saja yang mudah-mudahan kamu. Tapi yang sebenarnya kenikmatan sejatinya dia sendiri. Entahlah, mungkin orang bilang apa, tapi itulah fly. Itulah orang kenapa cari narkoba. Allah lah setinggi-tingginya narkoba. Kamu bisa fly dengan dia. Itulah rasa nikmat yang akan ditumbuhkan oleh dia kepada kita semua, sahabat. Ya, jadi barangkali itu ya sahabat yang bisa kita Abah sharing pada pagi hari khususnya di bulan Rajab ini, karena justru hal itu penghalang banyaknya adalah disebabkan karena tubuh kita yang masih tadi semuanya. Keluhan-keluhan itu datang karena kamu itu belum. Nah, hingga kehilangan keyakinanmu pada Tuhan, sholatmu tidak berdampak. Tadi semua ya, ibadahmu hanya sebatas alat engkau untuk menjajah dia. Mari kita rubah ini semua. Saksikan dia pada fiilnya, pada asmanya, pada sifatnya, pada zatnya. Marilah kita jadi hamba Allah. Itu yang paling enak, sahabat. Jadilah hamba yang sejati. Tadi semua ya. Mari kita zakatkan tubuh ini pada dia. Imsaklah dari keberadaan diri kita. Itu aja. Ya silakan pilihannya pada dirimu, sahabat ya. Abah hanya ingin berbagi tadi semua. Tetapi pada dasarnya semuanya ada pada dirimu. Tadi semua. Kalau ada rasa dohir di dohirmu, maka engkau akan menghadapi guncangan. Ada sebagaimana sifatnya yang dohir ini semua terbatas. Tadi semua. Karena kamu masih tetes air yang terombang-ambing di dalam samudra Allah. Seperti botol ini. Dia teriak bahagia kayak apapun. Selama dikurung oleh ini. Kalau bahasa fisika ini. Sipoton, air, cahaya, gelombang. Dikurung oleh Nur Muhammad ini pada tubuhmu. Yang sekarang menjadi Adam, si botol. Adalah. Ya tentu. Walaupun dia berada pada samudra Allah. Dia terhalang oleh dirinya sendiri. Mari kita leburkan. Nah, bagaimana meleburkan? Itulah yang kena Nabi. Si botol ini mati. An-nasu niyamun. Si botol itu tidur, kata Nabi. Wa idza matu intabahu, begitu lepas tubuhnya, dia hidup. Nah itu, hidup bersatu, melebur. Satu udara, satu napas, satu rasa, satu jiwa. Semua. Lepaskan botolmu. Buka, lepaskan dari sekarang. Semua, ya. Tapi semuanya memang kata Allah sendiri memang mengatakan walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Hanya sedikit memang yang mau, kata Allah juga. Seandainya wahai botol, maka ayo seandainya aku ingin wajibkan pada dirimu, kata siapa? Kata sang kehadiran, kepada sang sumber, kepada sang pemilik hidup ini. Hei botol, ya. Kata dia tadi semua, ya. Maka hadirkan aku, da'aya da'u itu, lepaskan keberadian pengakuan dirimu, identitas. Kata Abah juga kan, secara fisika semua benda yang ada ini hanya apa? Hanyalah merupakan kumpulan gelombang yang dibatasi oleh fermion supaya ada jadi identitas si Adam tadi. Nah sekarang Adamnya leburkan, karena Adam itu adalah tidak ada, gitu kan. Ayo leburkan. Karena selama kamu jadi setetes air, kamu tidak akan pernah menemukan luasnya samudra Tuhan yang begitu dahsyat ini semua, ya. Akhirnya jadi setetes air yang terus merengek, berikanlah, mudahkanlah, lancarkanlah. Padahal kata Tuhan, begitu mudahnya kamu tadi semua. Tapi kamu adalah tetap ngotot ingin menunjukkan eksistensimu tadi, identitasmu. Padahal tugasmu hanya satu, lepaskan identitas, kembalikan pada Rasulullah tadi semua, ya.
Itu saja barangkali sahabat, karena saya masih ada di rumahnya Mas Budi, adalah insya Allah buat teman besok Abah pagi ya pulang ke Bekasi ya, dan mungkin nanti antara Rabu dan Kamis adalah apakah Abah ke Jogja, di Jogja ya. Ini kalau nggak jadi halangan ya adalah Selasa Rabu. Ini Senin masih mau berangkat dari sini, Rabu Kamis. Nah inilah yang mungkin ya teman-teman Jogja mohon sabar ya. Tapi saya Abah akan Jumat, Sabtu ada di Pelabuhan Ratu. Karena di Pelabuhan Ratu itu ada teman SMP, teman SD, dia minta Abah saya tuh tolong bantu ngajikan katanya gitu kan tadi semua. Panitianya itu kan tadi mungkin kalau ngundang Abah kan nggak usah dibayar tadi semua kan. Gitu. Yang penting tadi ya. Jadi itu ya sahabat. Jadi mungkin kalaupun Jogja nggak Selasa Rabu ini enggak, karena Abah juga ada sisi dohirnya. Gitu. Walaupun selalu setia, walaupun dari subuh sampai sini, tadi jam 4 subuh, sholat subuh tadi semua, sampai sini dari Samarinda, tetap saya ingat dengan teman-teman yang bertanya. Ya sekali lagi, apapun yang Abah sampaikan ini adalah banyak unsur hakikatnya, maka karena itulah hakikat tujuan, maka bijaksanalah dalam menontonnya ya. Tadi semua bijaksana, tadi semua. Jadi yang Abah bahas itu memang spesial, top on cherry tadi semua. Bagi orang-orang yang mau merindukan dia dan menghadirkan dia dengan kebahagiaan. Ya. Sehat panjenengan semua dimanapun berada, ya insya Allah ya. Hari ini mungkin Abah sedikit istirahat buat teman-teman sekitar Balikpapan, silahkan hadir di majelis ini. Nanti malam masih kita bisa bertemu di sini untuk saling menumpahkan rasa ya. Sehat semua, berkah dari berkelimpahan. Maka kamu bilang jadilah gitu kan. Jadilah tadi semua ya. Tekuk lidahmu, rapatkan gagimu, cukup tahan napasmu, bicaralah. Biarkan dia Rasulullah, ruhmu Muhammad, sifat meminta pada zat itu tadi semua. Sugus diam saja, biarkan gula minta pada manis di dalam si sugus itu tadi semua. Tapi jangan lagi kamu tadi soal ittihad hulu, wah itulah kalau udah konsepnya ke situ. Karena tidak ada yang bisa menjadi Tuhan sahabat. Tuhan tidak bisa menjadi hamba, hamba tidak bisa jadi Tuhan. Tujuan kita adalah hanya mengembalikan keberadaan dia. Bukan pada sisi ego, si identitas si Adam tadi, ini gua Ustadz Kiai. Hilangkan itu semua. Hanya itu jalannya. Dan itulah konsepnya. Dan itulah kenapa jalan buruknya hanya la ilaha. Nafikan dirimu, isbatkan padaku. Selesai urusan. Kata yusrun bukan kata sahlun. Artinya apa? Mudah yang tidak bersyarat. Tuh. Apalagi dunia ini ar-Rahmani. Cinta tanpa bersyarat. Mudah tanpa bersyarat, siapapun kamu. Asal mengerti caranya. Silakan keyakinanmu apapun, dia hadir bersamamu. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.